A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Isra atau surat yang ke-17 ayat 85. Terjemahannya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Quran surat Al-Isra ayat 85. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bahas tentang roh. Manusia itu kan terdiri dari dua bagian ya. Ada rohani, ada jasmani. Kalau bersatu roh dengan jasad, maka disebut manusia itu hidup, haya. Kalau berpisah roh dengan jasad, maka disebut manusia itu mayat. Ya kan? Mati. Ya. Maka orang yang mati itu orang yang berpisah roh dengan jasadnya. Ketika dia mati, jasadnya di alam kubur. Alam kubur itu bisa saja dalam perut ikan, bisa di dalam perut harimau, bisa dalam sungai, dalam laut, bisa di dalam tanah. Bisa juga maksudnya itu dibakar orang jadi abu dia. Nah, jasadnya itu kan. Ada juga yang diawetkan umpamanya. Ada kan? Nah, itu. Jadi tetap itu namanya alam kubur. Lalu rohnya ini berada di mana gitu ya. Jangan dikira nanti berada di Tunggul Hitam atau di di air dingin atau di Karang ya, di Karang Putih atau di Bungui, ya roh. Itu kok baca salam ketika kita datang ke kuburan, lalu kita baca salam. Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat. Ana insyaallah hikun lahikun. Itu pertama ya doa kita kepada orang-orang yang dikubur di situ, khususnya orang-orang yang beriman atau orang Islam. Yang kedua ya penghormatan, ya kita berziarah, ya kan, bentuk, tapi rohnya tidak ada di situ, ya kan. Itu makanya sampai kini tidak ada yang dijawabnya salam ya, assalamualaikum ya ahlul kubur, waalaikumsalam ustaz gitu ya. Basamo-samo lo nyaman jawab bagi gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau begitu kita tidak bisa mengkaji tentang roh secara mendalam, secara detail, karena memang kita tidak diberi ilmu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan bertanya mereka kepada engkau tentang ruh. Mereka di situ ya orang kafir Quraisy di Makkah. Engkau di situ ya Nabi Muhammad. Kalau batanyo orang-orang Quraisy nanti kepada engkau Muhammad tentang ruh, kul, katakan kepada mereka, ar-ruhu min amri rabbi.
Ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum, tidaklah diberi ilmu kepadamu, kepada Nabi Muhammad, ya kan, tentang ruh tadi itu, illa qalila, kecuali sedikit. Kepada Nabi Muhammad saja sedikit diberikan ilmu tentang roh, apalagi tentang kita, ya kan. Nah, kita tidak punya pengetahuan tentang roh, ya, kecuali apa yang diberitahu oleh Allah melalui Al-Quran dan diberitahu kepada Nabi Muhammad. Maka itu dengan fenomena yang terjadi, ada yang mencoba menampilkan, dia memanggil roh yang ada di dalam kubur, lalu dipindahkan kepada tubuh seseorang. Lalu orang itu bisa ngomong, suaranya mirip, berarti memang roh itu. Hebatnya tuh, yo santiang, yo pintar, yo hebat, bisa nyo memanggil roh tuh balik ke bumi. Pertanyaan bos sederhana saja ya Pak. Ketika ada orang yakin bahwa bisa menahan hujan, apa namanya? Pawang. Kecambo, betul tak dia bisa menahan hujan air sebanyak tu? Uyo Ustaz, pandainya. Nah, kalau begitu minta bos ketik dulu. Bisa ndak nyo menahan air kayamban nyo? Enggak seminggu sejadinya. Jangan ka menahan air hujan yang sebanyak tu lah. Nah, cubalah ndak buang air ketik enggak seminggu le taluk dia. Ya kan? Nah, itu kadang-kadang kita terlalu mudah percaya, kan? Jadi sebelum kita percaya ada roh dipanggil dari alam kubur, dipindahkan kepada tubuh seseorang, tentu perlu mengkaji menurut Al-Quran, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lihat dalam pandangan Islam, kepercayaan bahwa roh orang yang sudah meninggal bisa dipanggil kembali ke dunia tidak didukung oleh ajaran agama. Artinya tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran dan hadis yang bisa kita percayai bahwa roh itu bisa balik ke dunia. Nyo datang ke rumah nyo cari anak cucunya, umpamanya kan, agak sulit kita bisa menerima itu karena nanti kita buka ayatnya. Jadi Al-Quran dan hadis tidak memberikan dasar yang membenarkan praktik pemanggilan roh atau berkomunikasi dengan roh atau arwah orang-orang yang sudah terpisah dengan tubuhnya atau orang yang meninggal. Nah, di kalau ada nanti nyo bisa berkomunikasi dengan rohnya si fulan, umpamanya. Nyo bisa mendatangkan roh tu balik. Dia mau cek kalau iyo nyo pandai mendatangkan roh tu balik, ndak usah dikuburan. Pas ada yang mati, undang senyo supaya dibaliannya rohnya balik. Jadi malaikat mencabut rohnya, nyo membalian rohnya balik. Tapi santiangnya pada malaikat tuh kalau itu. Iyo mau di kayu tanam, mau di kayu terhapuang, ya kan? Itu nan kawak kaji malam kini, ya, tak panyabah loh Pak baca lihat. Ini ayatnya. Pahami ayat, bisa nampak di situ? Lain nampak. Surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika kematian itu terjadi kepada salah seorang, mati itu tadi apa? Berpisah antara roh dengan jasad. Rabbirji'un, roh tadi itu minta balik ke jasad.
Itu ya. Minta balik. Nantakana dia minta itu bukan ingin menjalin siapa namanya? Ndak Mia meninggal kok. Nia kok ndak untuk menunjukkan orang siapa membunuhnya dia. Isi koko ndak itu mintanya. Apa katanya? Rabbirji'un, ya Allah ya Tuhanku, kembalikanlah aku. Makanya minta kembali, la'alli a'malu saliham fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah balik kami ke tubuhnya balik. Kami akan mengerjakan amal soleh yang pernah kami tinggalkan. Kini kan awak duit kuah. Masuk duit kini ko nyondak beriman, nyondak beramal, solat indah, kamas haji indah, puasa indah, berzikir indah, baca Quran indah, itu namanya wakaf indah, sedekah indah, banyak indahnya. Kini tak pisah roh dengan jasad. Lalu langsungnya minta, ndak lo seminggu le sepekan le do. Ketika datang kepada mereka kematian itu kan terpisah tuh rohnya tuh. Disitulah nyo paham bahwa memang harus ada bekal yang dibawa. Mintanya balik, Rabbirji'un, ya Allah ya Tuhanku, kembalikan aku. Apa gunanya? La'alli a'malu salihah, agar ambo bisa melakukan amal soleh fima taraktu, yang pernah aku tinggalkan. Itu janjinya. Langsung kata Allah, kalla. Kalla itu artinya sekali-kali tidak. Ada beberapa makna dengan kalimat kalla itu. Satu, itu kamangarajuan amal soleh tadi itu cerita situnya. Kece Allah. Itu cerita situnya. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Ambo ka beramal soleh. Nan pernah ambo tinggal dulu, ambo kerajuan sadonyo. Kece Allah. Itu cari itu tunya yuang. Kalau dibalikannya ke dunia, ionya ka beramal. Hah? Itu yang dikatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu perkataan yang diucapkannya saja. Itu ngecek situnya, kepada Allah. Itu makna kalah itu. Yang kedua, kalah sekali itu tidak akan pernah lagi dibalikkan ke dunia. Itu kata-kata kalah itu. Lalu dihubungkan dengan kalimat waraihim barzakh. Jadi kata-kata sekali-kali tidak. Tadinya kan minta dua sebenarnya. Satu, balian ke dunia. Dan kedua, agi kesempatan balik untuk mengarajuan amal baik yang pernah nyotinggahan. Lalu dijawab oleh Allah, sekali-kali tidak. Sekali tidak itu maksudnya apa? Tidak akan pernah dikembalikannya balik ke dunia doh. Dan kedua, tidak akan pernah dia akan melakukan amal. Karena itu cerita sajanya. Nah, kenapa tidak akan dikembalikan ke dunia? Ada penjalihan di situ. Iya kan? Kenapa? Karena waraihim barzakh. Karena di depan mereka itu ada barzakh. Ada Quran yang menerjemahkan kata barzakh, ada yang tidak. Saya mengutip yang ada terjemahannya. Apa terjemahan barzakh di situ? Dinding. Ada juga Al-Quran tuh terjemahannya langsung barzakh saja. Yang kita populer disebut alam barzakh, baca orang enggak? Alam barzakh itu alam yang di dinding, dibatasi. Jadi setiap orang meninggal masuk ke situ, nyut terkurung di situ. Dinding itulah yang tidak bisa mereka tembusi. Ila yaumi yub'asun, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi berada di alam barzakh itu, alam yang tadi dinding tadi itu sampai dia dibangkitkan.
Nah, lah bisa aja didatangkan ke dunia tuh. Nah, tak jawab. Kan tak jawab tuh. Tidak, jawabannya dalil. Kok tidak bisa di roh tuh balik ke dunia balik? Karena hanya dibatasi oleh Allah. Dia berada di alam barzakh. Barzakh itu artinya pembatas. Ibu pandai bahasa Arab. Nah, itu bagaian patang mau pulang dari Makkah tuh ketek-ketek orang situ. Pandainya bahasa Arab, ya santiang lah ya Pak. Iya kan? Iya orang situ dia pandai bahasa Arab. Cibol bahasa Minang enggak. Sayangnya Al-Quran enggak bahasa Minangnya bahasa Arab. Gitu ya. Jadi ini dalil yang kita pakai bahwa apabila manusia itu meninggal tidak akan pernah lagi kembali ke dunia. Karena mereka berada di alam yang didinding oleh Allah. Dinding itulah bahasa Arabnya dalam sini dipakai barzakh. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Maka itu semua amal setelah manusia itu meninggal, seluruh amalnya terputus. Tidak akan bisa baca cerita lain. Tidak akan bisa menunjukkan orang lain. Hanya bisa menunjukkan aparat saya yang membunuhnya. Tapi terputus satu amalnya. Nah itu yang dibacakan, yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ada yang matannya pakai izamata ibnu Adam, ada yang pakai matanya itu izamata insan. Jadi kata Rasulullah, apabila manusia itu mati, izamata insan anqata, terputusnya dengan dunia kok. Berbuat amal baik tidak bisa, berbuat buruk tidak bisa aja. Jangan kamu tahu-tahu lah, maka nunjuk-nunjuk orang lah, tidak bisa dah. Ya kan, si anu yang membunuh, kau wajahnya, kau bantu, kau caronya, dibunuhnya mau dulu, setelah itu baru diperkosanya. Tidak bisa baca cerita tu ledo ke dunia ledo. Kalau lebih bisa cerita mengalawak nangis-nangis tak sial le. Tadaga suruh aja pulang lah balik, tadaga lah mau lah. Nyala tak putih sadonya, amalnya terputus, nanelok tak putih, namburuk tak putih, kecuali kata Rasulullah kalau nya pernah dulu sedekah, ya kan, mengalirlah pahala sedekahnya, nya pernah memberikan ilmu yang bermanfaat, ya kan, nya pernah mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Nah hal ini menunjukkan bahwa satu-satunya cara berinteraksi dengan orang yang telah meninggal adalah mendoakan, bukan memanggil roh mereka. Jadi kalau itu yo ibu orang caliak si sini aku doang, tidak diimbau nya pulang loh, iya kan? Nah, jadi itu. Nah maka dari itu yang perlu kita hati-hati, ya perlu hati-hati kok. Jangan-jangan Ambo memang sudah membuka informasi melalui beberapa ulama-ulama. Pamannya kita lihat, pamannya menurut di sinilah. Saya katakan sedikit. Nah, Ibnu Taimiyah pamannya. Kata Ibnu Taimiyah, ini kan salah seorang ulama besar ini yang membahas tentang jin dan sihir dalam karya Majmu' Fatawanya. Beliau menyatakan bahwa jin dapat berinteraksi dengan manusia, tetapi seringkali melalui cara-cara yang menyesatkan. Jadi bisa saja, ya kan, mengingatkan kepada kita ini jalur-jalur perdukunan. Bisa bentuknya sihir yang sering melibatkan jin. Jadi jin itu bisa nyoba. Dia datang dari Cina aja. Bahasa Cinanya cincau, kacang tojin kuaci ha kecil. Kecil awak, ikut jauh jin gua dari Cina kan. Nya pandai. Iya kan? I'm from London kecil. London lo juga kecilnya kan? Iya kan? I come here to help these people kecil. Santiang lo, pandai lo nya bahasa Inggris. Padahal jin di balik dapur aja.
Jin itu kan suka di tapek yang kumuh-kumuh kan, di WC itu, makanya masuk ke WC ke toilet itu berdoa kan. Kecewanya santiang, pergi kan Jawa kan, ora mas, tandang lu masuk. Kalau dari Bali, beli kadek ketuk bau banget, banyak. Jadi jin itu bisa berinteraksi dengan bermacam-macam cara dan bermacam bahasa. Itu kata Ibnu Taimiyah. Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir klasik ini, menyebutkan bahwa jin memiliki kemampuan untuk menipu manusia, berperan dalam praktek-praktek sihir. Jadi bisa awak terkicu aja, ya kan? Bahasanya, suaranya, kadang wajahnya. Ada orang terlalu cinta. Kalau cinta boleh. Dia cinta mana ke suaminya. Suaminya meninggal. Lalu tidak bisa melupakan, sulit mana. Sedih. Akhirnya tersintak malam. Dia pergi ke dapur, ke WC. Pulang dari WC kok, sobok dia nyudahnya. Iya kan? Itu yang berdialog, besoknya cerita, ambo itulah alhamdulillah lah, udah ambo pulang tadi malam. Iu mirip mana nyomong ece berinteraksi. Kalau itu jin yang berbentuk orang yang dia cintai. Karena jin itu bisa menipu manusia. Jadi Al-Qurtubi juga menegaskan bahwa roh orang yang sudah meninggal berada di alam barzah dan tidak bisa kembali ke dunia. Menegaskan bahwa segala bentuk pemanggilan roh adalah bentuk penipuan yang dilakukan oleh jin. Al-Imam Al-Qurtubi. Yang kontemporer ada Al-Imam Utsaimin pamannya. Syekh Utsaimin seorang ulama kontemporer itu dari Makkah. Dalam fatwa beliau ada namanya terjemahan itu fatwa kontemporer, memperingatkan agar umat Islam menjauhi dukun atau praktek pemanggil roh karena hal ini sering melibatkan jin. Beliau menjelaskan bahwa roh orang yang sudah meninggal tidak bisa dihubungi lewat WhatsApp, lewat video call tidak bisa, messenger tidak bisa, tidak bisa dihubungi. Kalau bisa lewat video call kan lama aja tuh, iya kan? Nah, dan jin mungkin menyamar untuk menipu manusia. Jadi bisa saja jin menyamar menipu manusia. Jadi ini kaitannya dengan jin. Bin Bas, seorang ulama dari Makkah, ya, menyatakan dalam fatwanya bahwa praktek pemanggilan roh dan berkomunikasi dengan arwah adalah bentuk perdukunan yang harus dihindari. Jadi menurut beliau, jin atau setan dapat menggunakan kesempatan ini, ya kan, untuk menyesatkan manusia. Dan satu-satunya cara yang diizinkan untuk membantu orang yang sudah meninggal adalah melalui doa. Itu kata beliau. Wak Cibore saya lihat ulama orang Minang mbak alo keceknya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan berkaitan tentang kematian roh jin. Hamka mengingatkan bahwa ketika seorang meninggal, rohnya berada di alam barzakh. Itu ayat tadi itu. Dan tidak mungkin kembali ke dunia atau berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Pemanggilan roh menurut beliau adalah bentuk penyesatan yang seringkali melibatkan jin atau setan yang ingin menyesatkan manusia. Jadi ya, berarti ada jin di situ. Tapi ada orang yang berani nampak dia boleh lihat di persimpangan jalan, jin itu di permaknya bu, membayar 25.000. Itu namanya permak jin namanya. Betul ya? Kan sebelum Nabi Adam diciptakan, itu kan ada makhluk yang diciptakan sebelumnya. Pertama malaikat. Jadi malaikat itu lahadu sebelum awak
diciptakan. Yang kedua jin. Nah, ini dikatakan wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samu. Jadi samu itu api yang panas. Kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi jin itu diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah. Jadi malaikat, jin baru diciptakan manusia. Jadi memang jin itu senior awak sebenarnya, Bu. Dia dulu pada awak. Tapi malaikat dan jin ini disuruh sujud kepada Adam. Lalu dia tidak mau. Ya kan? Nah, tidak mau itu yang disebut dengan kelompok iblis. Jadi yang tidak mau sujud itu kelompoknya iblis. Disering disebut berubah menjadi namanya setan. Kelompok manusia yang tidak mau sujud disebut setan. Kok sampai mik kok keluar kok? Kok sampai rencak tuh makhluk itu? Makanya kan ada ya minal jinnati wan nas. Ya. Jadi setan itu ada dari kelompok jin, ada dari kelompok manusia. Jadi kedua kelompok itu, baik jin dan manusia, itu tujuan penciptaannya supaya dia taat kepada Allah. Jadi ada yang makhluk itu diciptakan taat saja, yaitu malaikat. Ada makhluk itu yang diciptakan durhaka saja, itulah iblis. Tapi ada yang kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Itulah manusia dengan jin. Jadi manusia dengan jin kok sama, Bu. Ada yang laki-laki, ada pedusi. Ada yang beriman, ada yang kafir. Kalau ada laki-laki, ada pedusi. Kalau ada pedusi laki-laki, mengayau, tentu ada perkawinan. Jadi manusia ada perkawinan, jin juga ada perkawinan. Kalau ada perkawinan berarti ada peranakan. Ada yang beranak pinak. Ada yang hidup, ada yang mati. Yang minta ditangguhkan sampai hari kiamat itu yang kelompok jin dari iblis tadi itu. Nah, yang ikutnya beranak pinak kok. Jadi ada, Pak. Mari kita tengok, umpamanya surat jin. Ya. Ada surat jin. Ya, surat gambar itu surat jin. Oke, surat yang ke-72. Oke, kita tengok. Mudah-mudahan nampak di situ. Kalau tidak nampak, keceknya nampak. Mudah-mudahan dibantu oleh jin gitu. Pasti tidak nampak. Tidak nampak kan? Tapi yang mau meyakinkan Bapak Ibu bahwa ada satu surah namanya surah jin. Kita lihat, yang punya HP boleh dicari lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'ana ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Itu ayat 1 ayat 2-nya dulu. Katakanlah wahai Muhammad, kece Allah kepada Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, artinya sudah diberitahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya sekumpulan jin, sekelompok jin mendengarkan Al-Quran. Jadi ada sekolongan jin, sekelompok jin itu mendengarkan Al-Quran, lalu mereka mengatakan, inna sami'na Qur'ana ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jin saja mendengar Al-Quran takjubnya. Awak mendengar Al-Quran acuasanya berarti lebih karya tiwak pada jin.
Ndak tu kecil ambo saja, ndak dalam ayat tu doh. Ya kan? Inna itu sungguh katanya. Sami'na Qur'ana ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Al-Quran tadi itu menunjukkan kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, lalu kami beriman. Jadi ada jin itu yang beriman. Walan nusrika bi rabbina ahada. Kami tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi tadi ingin saya katakan begini, ada jin golongannya iblis, ada jin yang golongan jin. Nah gitu ya. Yang jin tadi yang di luar iblis tadi itu beranak pinak, laki-laki palusi. Ayo, di mana dalilnya yang laki-laki itu Ustaz? Ayat nan ke-6-nya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzu nabi rijalin minal jinni fazaduhum rohako. Itu ayat yang ke-6. Bahwasanya telah datang sekelompok laki-laki dari golongan manusia. Wah, sekelompok laki-laki datang ke sekelompok laki-laki dari jin. Kok laki-laki dari manusia, kok laki-laki dari jin. Manusia laki-laki, kok ada penusinya, wah. Tentu ketika Allah mengatakan rijal, birijalin minal jin, laki-laki dari jin, jamak itu, tentu ada loh informasinya sebenarnya, ada loh penusinya. Tidak mungkin Allah menyebut jin jantan kalau tidak ada jin betina. Tidak mungkin Allah menyebut jin beriman kalau tidak ada yang kafir. Nah buktinya ada yang beriman, berarti ada yang kafirnya juga. Ada yang jantan, ada yang pedusinya. Jadilah kelompok laki-laki dari manusia tadi datang minta tolong kepada jin yang statusnya adalah jantan loh, laki-laki. Lalu kata Allah, fazaduhum rohaqo. Lalu mereka itu menyesatkan manusia. Maka tidak boleh kerjasama dengan jin. Jadi itu Pak. Jadi ada laki-laki bentuknya itu jin. Jadi kelompok jin. Ya. Hah? Iya, cuman wali hakimnya tidak mau dong. Iya kan? Iya. Tapi ada yang beriman tadi. Kan Allah katakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau dicari ayat Az-Zariyat ayat 56 ini kan menunjukkan bahwa statusnya sama Jawa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah kepada aku. Kan sama tuh Pak. Makanya nanti nak masuk sarugo itu jin dan manusia loh. Nak masuk neraka jin dan manusia. Ada enggak Allah mengatakan bahwa nanti kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu jin dan manusia? Ada kan? Iya. Ya kan? Cuman yang tidak satu alam Jawa, tidak usah pikir mana Pak Ji. Ini alamnya berbeda Jawa. Ayat itu umpamanya surat apa itu? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Itu satu. Sungguh kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu dua golongan saja. Satu dari golongan manusia, yang kedua dari golongan jin. Lalu ada tiga penyebabnya di situ. Kedua-duanya punya nanti go itu. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha. Ketiga-tiganya sama. Kami masukkan jin dan manusia ke dalam neraka jahanam. Jin dan manusia itu punya hati, punya kalbu, tapi mereka tidak mau paham. Baik jin, baik setan, baik manusia, tidak mau pahamnya tentang itu.
Yang kedua, nyo punya mata. Manusia punya mata, jin punya mata. Tapi nak mau mencari kekuasaan Allah. Yang ketiga, nyo punya telinga. Kedua-duanya punya telinga. Jin punya telinga, manusia juga punya telinga. Kuali punya telinga aja, tapi berbeda. Ya kan? Jadi kalau ada telinga yang tidak mendengar, baik jin, baik manusia, atau sama telinga kuali itu. Di jinjang selain. Ya, kalau telinga kuali itu kan untuk di jinjang gunanya. Ya kan? Lalu kata Allah dalam ayat itu, ulaika kal an'am. Jadi jin yang tidak mau beriman itu, yang tidak mau taat, yang tidak mau mendengar, yang tidak mau mencari itu, manusia yang tidak mau beriman, yang tidak mau taat, tidak mau patuh, tidak mau mendengar, tidak mau mencari kekuasaan Allah, sama kecil Allah, sama rendahnya, jo binatang. Jadi bukan manusia saja, jin pun begitu. Balhum adol, malah mereka lebih sesat lagi dibandingkan hewan itu. Nah, maka itu ulama menjelaskan sebenarnya bahwa fenomena yang terlihat dalam praktek pemanggilan roh sebenarnya bukanlah roh orang yang meninggal, melainkan jin yang meniru dan menyerupai sosok manusia tersebut. Jika jin, ya kan, ada yang jahat, ya kan, karena menggunakan kesempatan supaya manusia itu sesat. Nah, karena salah satu perintahnya sama Allah bahwasanya kita dipanjangkan umur. Ya. Kedua, meminta agar bisa menyelesaikan manusia. Yang itu masalahnya dia bicara ini kalau seandainya jin itu iblis dari golongan jin, kalau manusia kan bisa digodanya sama bagian jin iblis gitu ya. Tapi kalau jin itu siapa yang godanya? Pertanyaannya, kalau manusia digoda oleh jin, oleh setan, oleh iblis, kalau iblis siapa menggodanya? Tidak maksudnya yang Iya ya kan, iblis itu kan dari kelompok jin. Kalau jin kok siapa menggodanya? Ya kan? Nah, pertama kalau kita lihat cerita tentang iblis itu, dia digoda oleh kesombongannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, orang ini sesat, ya, sesat bukan karena orang saja atau karena pengaruh orang luar, tapi gara dirinya sendiri. Ya, sifat kesombongan itulah yang menjadikan dia sesat. Ya, sifat sombong itu makanya ketika dia mengatakan ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Jadi yang menyesatkan iblis atau yang menyesatkan jin itu bukan golongan orang lain, tapi kesombongan mereka lah yang menyesatkan diri mereka sendiri. Jadi tidak selalu manusia ini sesat gara-gara setan saja, enggak. Bisa dia sesat karena nafsunya sendiri, karena kesombongannya sendiri. Lalu setan dan iblis kok menompang di situ lain. Kini malahan ada setan kok yang taubat kabarnya. Ada setan kok taubatnya, Bu. Kecanya, ya Allah, ambo taubatlah ya Allah. Kecanya. Apa kau ingin taubat engkau itu? Yo kini ko manusia ko lalabiah parangainya pada kami. Kecanya. Yang korupsi inyo, yang menikmati hasil korupsinya inyo, lalu kami yang disalahan. Apa kok korupsi sianu, nyo pengaruh setan mah. Nanti kami minta ampun lah ya Allah aja. Lah manusia kok lalabiah parangainya pada kami. Yang berzina inyo, yang menikmati perzinahan inyo, atau yang kena salahan kami gitu. Kami minta ampun lah ya Allah, karena manusia kok lebih parah daripada kami. Jadi tidak selalu ya, ada yang ketika dulu ada malaikat, ada jin, ada manusia, lalu malaikat dengan jin disuruh, ya kan sujud, lalu malaikat taat,
Yang jinnya tidak taat. Siapa yang mempengaruhi? Siapa yang menasihatinya? Dirinya sendiri. Apa itu diri sendiri? Kesombongan. Makanya Fir'aun itu yang terkenalnya bukan gara-gara dia disesatkan oleh jin saja, setan, tapi juga kesombongan dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, tapi untuk lebih dalamnya silakan tanya sama jin. Ya, siapa yang menyesatkannya. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita dibatasi, bisa kita pahami bahwa roh orang yang sudah meninggal berada di alam barzah, didinding oleh Allah dan berada di situ sampai hari dibangkitkan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.